Di sini kami akan menjelaskan mengenai dashboard perkembangan kunjungan wisata di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai potensi wisata yang beragam. Namun terdapat permasalahan, yaitu saat ini data kunjungan dari beberapa sumber seperti Kementerian Pariwisata, Otoritas Pariwisata Daerah, Usaha Bidang Pariwisata atau lainnya kerap kali tidak saling berintegrasi dengan baik. Kemudian kurangnya aksesibilitas data wisata untuk masyarakat menyebabkan beberapa masalah dalam pengambilan keputusan, keterbatasan informasi, dan pengawasan evaluasi. Solusi yang dapat kami berikan yaitu dengan pembuatan dashboard. Dashboard ini berisikan informasi terkait perkembangan wisata di Indonesia menggunakan Microsoft Power BI. Dashboard dengan Microsoft Power BI ini menyediakan visualisasi data yang menarik dan mudah dipahami pengguna untuk melihat secara langsung perkembangan kunjungan wisata di Indonesia. Kemudian dashboard ini menyediakan aksesibilitas data yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan dalam industri pariwisata di Indonesia. Tiga fitur utama yang tersedia yaitu yang pertama, kunjungan wisata mancanegara. Yang kedua ada tempat wisata Indonesia. Lalu yang ketiga ada data kunjungan wisata Nusantara. Berikut ini tampilan dari dashboard pariwisata. Di sini saya akan mendemonstrasikan dashboard pariwisata perkembangan kunjungan wisata di Indonesia yang merupakan solusi atau proyek yang kami buat atas masalah yang kami angkat. Di sini di dashboard ini terdapat 3 menu, yaitu dashboard kunjungan wisata mancanegara, dashboard tempat wisata Indonesia, dan dashboard kunjungan wisata Nusantara. Pertama kita akan lihat dashboard kunjungan wisata mancanegara. Nah, di dalam dashboard ini dia akan menunjukkan jumlah negara-negara asing atau berdasarkan kebangsaan yang datang ke Indonesia. Dari ASEAN, Asia, Amerika, Eropa, Afrika, Oceania, dan Timur Tengah. Nah, di sini juga ada presentasi wisata mancanegara, jumlah kunjungan wisata mancanegara berdasarkan negara, dan juga jumlah wisata mancanegara per tahunnya. Nah, di sini terdapat 2 filter. Yang pertama ada filter kategori kebangsaan, kemudian filter kategori tahun. Di sini kita bisa memilih kebangsaan mana yang pengen kita lihat. Yang pertama saya contohkan menggunakan ASEAN. Nah, maka di sini visual-visual akan menyesuaikan dengan filter yang sedang dipilih. Nah, di sini benua ASEAN itu jumlahnya sekitar ini, kata-katanya seperti ini, dan jumlah kunjungan berdasarkan negaranya itu yang paling banyak itu Malaysia, dan jumlah mancanegaranya per tahunnya dapat dilihat bahwa tahun 2022 paling banyak. Oke, juga bisa dilihat berdasarkan tahun 2022 kita bisa melihat di sini ASEAN itu sebanyak 2 juta, lebih tepatnya 2.041 kata-katanya, dan ini adalah dashboard kunjungan wisata mancanegara. Kemudian selanjutnya dashboard tempat wisata Indonesia. Nah, di dashboard tempat wisata ini akan menampilkan maps dan juga nama tempat wisata dan juga beberapa statistik untuk melihatkan perkembangan wisata Nusantara. Nah, di sini kita bisa mencari berdasarkan
provinsinya. Ada Gorontalo. Misal kita ingin melihat wisata yang ada di Bali, maka tempat wisatanya akan ditampilkan seperti Pantai Kuta dan Pura Tanah Lot. Kemudian di sini akan menampilkan peta dari Provinsi Bali. Kemudian di sini ada tahun. Ini bisa digunakan untuk melihat jumlah kunjungan Nusantara dan mancanegara secara global. Seperti itu. Di sini juga bisa diketikkan, misal kita ingin melihat Kalimantan Tengah. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita lihat yang mana tengah, maka dia akan memunculkan tempat wisatanya. Oke, selesai. Dan menu terakhir adalah menu dashboard kunjungan wisata Nusantara. Ini ada berdasarkan pulau, jumlah kunjungannya, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku. Kemudian ada presentasi wisata Nusantara berdasarkan pulau. Kemudian ada jumlah kunjungan wisata Nusantara berdasarkan provinsi, tren kunjungan wisata Nusantara dari 2020 sampai 2022. Kemudian ada wisata Nusantara per tahunnya. Di sini ada 3 kategori filter, yaitu kategori filter pulau, kategori provinsi, dan kategori tahun. Di sini langsung kita bisa pakai, kita ingin melihat perkembangan yang ada di Kalimantan, jumlah kunjungannya itu sebanyak ini dan rata-rata sebanyak ini. Kemudian kita bisa lihat jumlah kunjungan Nusantara berdasarkan provinsi di Kalimantan itu yang paling banyak itu berada di Kalimantan Selatan dengan tren naik yang sangat tajam, naiknya di tahun 2022. Nah, ini juga per tahunnya paling banyak juga di 2022. Kita bisa juga berdasarkan Kalimantan, kita bisa gunakan foto filter Kalimantan Selatan. Kita melihat sini trennya juga naik. Kalimantan. Kita juga bisa menggunakan filter tahun. Ini melihat tahun 2020 saja sebanyak apa jumlah kunjungan wisatanya. Kita bisa hilangkan filter ini dulu. Kemudian kita bisa hilangkan. Kita lihat di sini tahun 2022. Nah, 2022 itu Jawa Timur paling banyak. Kemudian di tahun 2021 Jawa Timur juga 2020 Jawa Timur. Oke. Itulah bagaimana cara menggunakan dashboard yang kami buat. Apa manfaat dari solusi dashboard perkembangan pariwisata di Indonesia? Yang pertama, dashboard ini menyediakan aksesibilitas data. Dengan adanya aksesibilitas data, para pemangku kepentingan dalam industri pariwisata di Indonesia, mereka dapat dengan mudah mengakses informasi yang terkait kunjungan wisata, lalu menyediakan visualisasi data yang menarik dan mudah dipahami pengguna, sehingga dapat secara langsung melihat grafik, diagram, dan peta interaktif yang memungkinkan pemahaman yang lebih mudah. Lalu dashboard ini memungkinkan kolaborasi dengan berbagai informasi yang lebih baik antara pemangku kepentingan dalam industri pariwisata di Indonesia. Mereka dapat berbagi informasi dan wawasan melalui dashboard. Selanjutnya, memungkinkan pemantauan kinerja dan evaluasi yang lebih efektif. Dan pengguna dapat melacak perkembangan kunjungan wisata dari waktu ke waktu. Kemudian, dashboard ini memberikan pemangku kepentingan kemampuan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi, dengan akses yang mudah ke data dan informasi terkait perkembangan kunjungan wisata di Indonesia. Sekian dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.